Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini saya sudah siapkan satu tema pembahasan, yaitu masih tentang karya tulis ilmiah. Mungkin masih ada di antara kalian, khususnya mahasiswa, yang masih mengalami kesulitan dalam menulis karya ilmiah. Oleh karena itu kita bahas dulu ya hal-hal basic yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, terkait sumber kutipan dan juga sumber referensi. Untuk sumber referensi kalian ini maksimal harus mencari, boleh dari buku sumbernya ya, artikel jurnal, web, dan lain sebagainya. Maksimal nih ya 10 tahun terakhir. Artinya kalau sekarang tahun 2022 kalian boleh menggunakan sumber referensi yang rentang tahunnya dari 2012 hingga 2022. Selanjutnya nih teman-teman mahasiswa juga, kalian harus bijaksana dalam memilih sumber kutipan atau referensi kalian. Kenapa? Karena seperti Wikipedia gitu ya atau Blogspot, tolong dihindari. Kenapa? Karena tulisannya itu belum tentu valid atau kualitasnya tidak melalui editing terlebih dahulu, tidak melalui seleksi ketat seperti di artikel jurnal. Jadi tolong teman-teman lebih bijaksana lagi dalam mencantumkan sumber kutipan. Nah, hal lainnya apa ya yang sering kali dijadikan suatu masalah ketika menulis? Seringkali kalian mungkin kehilangan mood dalam menulis, atau ketika kalian sudah menulis dalam 1 kalimat, 2 kalimat, tiba-tiba blank. Nah, ketika kalian menghadapi hal seperti itu, jangan-jangan sebenarnya kalian tidak menguasai atau kurang menguasai topik yang akan kalian bahas. Oleh karena itu, solusinya adalah mau tidak mau teman-teman harus dekat dengan bahan bacaan. Baca terlebih dahulu, misal penelitian sebelumnya. Baca buku-buku atau referensi lainnya yang menunjang pemahaman kalian terkait topik tertentu. Misalnya kalian mau membahas tentang pendidikan atau kalian mau bahas tentang sosial, tolong itu dibaca-baca dulu ya, hal-hal yang terkait dengan topik kalian. Dengan demikian, kalian akan sangat dimudahkan ketika proses menulis. Baik, teman-teman, sekarang ada lagi ya kendalanya. Kendalanya adalah ketika melakukan pengutipan atau sitasi. Masih adakah yang menggunakan manual? Kalian ketik gitu ya, satu persatu, misalnya namanya Nurhana Widianti. Oh, yang dijadikan sebagai sumber kutipan, yang dicantumkan itu hanya Widiantinya saja, lalu dilanjutkan dengan tahun. Please, hal seperti itu tidak lagi digunakan oleh teman-teman, karena ada aplikasi misalnya seperti Mendeley, kemudian juga kalian bahkan bisa menggunakan bantuan Microsoft Word kalian di menu reference. Penasaran seperti apa kan ya pembahasannya? Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara lain untuk mensintasi atau mengutip. Nah, teman-teman Vokoid bisa simak ya penjelasan saya terkait penggunaan kutipan melalui Microsoft Word. Kalau kalian simak video ini, kalian akan menemukan satu trik ketika kalian menulis karya ilmiah. Silakan kalian ungkapkan dulu nih gagasan kalian, natural dari pendapat orisinil kalian, pengalaman kalian dari observasi maupun wawancara. Kalian tuangkan dulu ke dalam paragraf-paragraf. Setelah dikembangkan, barulah kalian melakukan sitasi. Cari teori atau pendapat ahli yang digunakan untuk menunjang statementmu sebagai penulis. Misal ya, ini saya menulis tentang revitalisasi cerita legenda Azan Pitu melalui siniar. Saya menuliskan terlebih dahulu nih gagasan-gagasan orisinil saya. Setelah saya tulis menjadi beberapa paragraf, saya memerlukan dong yang namanya sitasi atau memerlukan pendapat ahli untuk mendukung pernyataan saya. Di bagian paragraf pertama misalnya, saya mengungkapkan bahwa sastra lisan terbagi menjadi mit, legenda, dan folktale. Perlukah argumen ini
tunjang oleh teori ahli, ketika perlu kalian harus mencari teori ahli, boleh dari sumber buku atau artikel jurnal dan lainnya. Ketika kalian cek lagi di paragraf 2, di bagian mana nih saya harus melakukan sitasi? Misalnya ya di sini. Di bagian setelah kata beberapa faktor. Kalian dapat nih teorinya. Jangan lupa kalian melakukan parafrasa. Parafrasa sudah ada pembahasannya di pekan lalu atau konten sebelumnya. Silakan kalian cek ya. Parafrasa adalah cara atau teknik mengubah kalimat atau redaksi seorang ahli menjadi redaksi kita sebagai penulis. Jadi redaksinya harus dibedakan. Tidak boleh sama dengan ahli gitu ya. Setelah itu, ketika kalian sudah melakukan proses parafrasa, ibaratlah kalian sudah melakukan parafrasa ya. Saya akan ketikkan sumber kutipannya. Salah satunya menurut gitu. Kalian arahkan kursor ke bagian yang akan diletakkan sumber kutipan. Kalian silakan ke menu reference. Diklik menu reference-nya. Nah, jika sudah, akan ada tampilan insert citation. Sebelum kalian melakukan proses sitasi atau pengutipan, pastikan dulu nih style yang akan digunakan apa. Mungkin di beberapa jurusan menggunakan APA, tapi mungkin di jurusan lain menggunakan style yang lain. Silakan kalian pilih saja, di sini banyak pilihannya. Saya pilih yang APA dulu ya. Kalau sudah, kalian ke insert citation, klik add new di sini. Nah, di sini ada type of source ya. Silakan kalian misalnya klik book. Di sini ada penulis, kalian edit. Setelah kalian klik menu editnya, kalian dihadapkan dengan kolom-kolom seperti last, first, dan middle. Ini terkait nama penulis. Misal ya, namanya adalah Nurhana Widianti. Berarti last atau yang kata terakhir dari nama tersebut adalah Widianti. Kalian ketikkan Widianti. Jangan lupa penggunaan EYD-nya diterapkan, diawali dengan huruf kapital. Lalu first-nya siapa nih? Nurhana, silakan kalian ketik. Jika sudah, kalian klik add. Pastikan kolomnya berpindah seperti ini menjadi Widianti Nurhana. Setelah itu kalian oke. Judulnya apa? Misal pendidikan anak usia dini. Jangan lupa juga EYD-nya diterapkan di sini. Hati-hati ketika ada konjungsi atau kata depan, jangan ditulis menggunakan huruf kapital. Tahun berapa? Misalnya tahun 2022. Kotanya di mana? Jakarta. Dan penerbitnya atau publishernya adalah Gramedia. Hati-hati teman-teman ketika kalian mencantumkan Gramedia misalnya ya. Mungkin ada juga penerbit yang menempelkan gitu ya singkatan seperti PT, CV, itu tidak usah dicantumkan, langsung ke namanya saja, misalnya Gramedia. Jika sudah, kalian klik OK. Terlihat ya di sini sudah ada tambahan yang disebut sumber kutipan tuh ini teman-teman, Widianti 2022 itu adalah sumber kutipan. Oke, jika sudah, teman-teman perlu pastikan ini kalimatnya seperti belum berterima nih, belum efektif. Kalau begitu, kalian harus memikirkan bagaimana ya agar kalimat ini menjadi nyaman, enak untuk dibaca. Silakan kalian perbaiki kalimatnya.
Misal, sayangnya seiring perkembangan zaman, cerita-cerita yang biasanya dilisankan secara langsung kurang lestari karena beberapa faktor. Salah satunya menurut Widianti 2022, karena perkembangan pesat teknologi. Tinggal tambahkan aja kata atau mungkin frasa yang intinya bisa membuat kalimat ini menjadi efektif. Oke, apakah kalian sudah mulai ada gambaran untuk menerapkan teknik ini? Mudah-mudahan ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih karena kalau penulisnya itu terdiri dari lebih dari satu orang gitu ya, 2, 3 dan lain sebagainya. Gampang teman-teman caranya, silakan kalian mengulangi hal serupa. Misal kita simpan di sini ya. Di paragraf 3. Paragraf 3 ini mana sih hal yang mau kalian tunjang dengan teori ahli? Misal kita letakkan di sini. Hal itu. Kita ke menu reference lagi. Lalu kalian bisa pilih insert citation. Add new. Source lagi. Kalian mau di mana nih? Misalnya mau di jurnal artikel. Boleh. Kalian tinggal klik saja jurnal artikelnya, terus kalian klik edit. Kita coba ya, namanya itu lebih dari satu orang. Misal namanya Sachandra Aji Rivaldi, itu ada 3 kata dalam satu nama. Lastnya apa nih? Sachandra Aji Rivaldi, berarti Rivaldi. Firstnya Sachandra, jadi kalian silakan ketik Sachandra. Middle artinya tengah-tengah. Tengah-tengahnya apa nih? Aji, silakan diketik. Klik add. Sudah ya. Di kolom bawah tuh ada Rivaldi, Sachandra Aji. Baik teman-teman, tolong perhatikan ketika nama seseorang terdiri dari 4 kata, 5 kata, tidak usah jadi permasalahan lagi ya. Sebab konsepnya tinggal kalian tentukan mana kata paling terakhir dari unsur nama tersebut, mana kata pertama, dan sisanya itu menjadi middle atau tengah-tengah. Seperti ini. Sekarang kita akan menentukan jika namanya lebih dari 4 kata ya. Contohnya Siti Gina Inayati Nur Hidayah misalnya ya. Kita tentukan mana nih lastnya, berarti Nur Hidayah. Firstnya Siti. Adapun middle-nya Gina Inayati. Begini ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian tahu mana lastnya, mana firstnya, berarti sisanya itu milik middle. Add. Lalu penulis berikutnya terdiri hanya dari 1 kata. Bagaimana yang harus saya lakukan? Misal namanya Krishna. Letakkan Krishna di bagian last. Kemudian add. Jika sudah semua, klik OK. Judulnya misal ya, problematika pendidikan di Indonesia. Nama jurnalnya contoh saja jurnal Vokoid. Silakan nanti teman-teman sesuaikan keterangan-keterangannya dengan sumber pustaka kalian. Tahunnya 2020, page-nya misal 50 sampai 62. Coba lihat kursor di sini. Ada keterangan example ya atau contoh 50 sampai 62. Contoh ini bisa menjadi
panduan atau pedoman teman-teman untuk mengisi kolom-kolom tersebut. Jika sudah, scroll. Kalian isi volume. Misal volumenya itu 2 menggunakan angka Romawi, lalu isunya atau nomor sama saja ya, isu atau nomor. Kalian ketik 3. Nah, di sini ada perbedaan ya, ada yang menggunakan angka Romawi dan ada yang tidak menggunakan angka Romawi. Kalau kalian lupa atau bingung, tinggal lihat aja contohnya. Nih, di bagian yang saya tunjuk melalui kursor. Jika sudah, kalian ke bawah lagi. Tinggal isi URL-nya. Nah, tuh harus diisi dengan apa? Alamat web ya. Ini hanya sekadar contoh aja. Kalau ketika kalian praktik langsung bisa gunakan copy paste. Misal kalian mengakses artikel jurnal, lalu kalian menemukan artikel jurnal yang cocok dalam bentuk PDF, tinggal kalian copy paste aja ke bagian URL ini. journalvocoid.com misal ya. Jika sudah dipastikan terisi, kalian klik OK. Tada, jadi ya. Di sini kalian bisa melihat ada sumber kutipan Rivaldi, Nur Hidayah, dan Krishna tahun 2020. Namun tugas teman-teman belum selesai loh, karena kalian harus memastikan kalimat ini yang ceritanya sudah dalam bentuk parafrasa sudah tepat atau belum. Di sini tidak nyambung ya, atau belum pas, sehingga silakan teman-teman edit menjadi seperti ini, bisa. Hal itu selaras dengan Rivaldi, bla 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 bla. Hal itu selaras dengan, menurut, kemudian pernyataan itu didukung oleh, merupakan jembatan atau kata yang bisa menjadi tanda mana sih pernyataan ahli dimulai dari mana dan mana sih pernyataan atau pendapat miliknya si penulis. Dipastikan kembali ya teman-teman, silahkan dicocokkan. Hal itu selaras dengan Rivaldi, Nur Hidayah, dan Krishna tahun 2020 bahwa cerita misalnya bisa menjadi cerminan bagi generasi muda untuk bla 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 bla. Jika sudah selesai, memastikan bahwa kalimat ini berterima atau sudah efektif, nyaman dibaca, kita akan melaksanakan praktik membuat daftar pustaka. Letakkan kursor di bagian bawah. Setelah itu, kalian ke menu reference lagi. Di sini ada tulisan bibliografi. Oke, klik. Nah, secara otomatis akan tampil ya seperti ini. Tinggal kalian ganti saja kata yang ini menjadi daftar, lalu dilanjut dengan keterangan pustaka. Kalau sudah, tinggal disesuaikan saja jenis hurufnya, fontnya berapa. Jangan lupa diganti dan dicetak tebal. Jika sudah, kalian pastikan semuanya aman. Jika dirasa, oh iya, saya melakukan kesalahan di dalam mengutip sehingga daftar pustakanya pun menjadi keliru. Tenang, kalian kembali lagi ke tempat yang mau kalian perbaiki. Arahkan kursor ke bagian kutipan yang mau kalian perbaiki. Jika sudah, klik reference, manage. Nanti akan terblok biru seperti ini. Kalian klik edit. Mana yang mau kalian perbaiki? Misalnya tahun menjadi 2022. Oke, dan yes. Nah, akan berubah secara otomatis. Sudah ya? Daftar pustakanya kalian pastikan berubah atau tidak. Jika tidak berubah, tenang, kalian delete saja dulu. Kalau sudah di-delete, tinggal kalian ulangi hal yang serupa. Klik. Jadi
ya, merubah 2022. Kalau sudah, tugas kalian membuat daftar pustaka telah selesai. Sehingga teman-teman sekarang menjadi tahu tidak usah lagi menggunakan cara manual. Sekarang sudah tahu ya cara sat-setnya. Selamat mencoba. Untuk menulis atau mencantumkan daftar pustaka, teman-teman jangan setiap kali setelah melakukan sitasi lalu buat daftar pustakanya, tidak. Kalian selesaikan dulu saja kegiatan mensitasinya, setelah itu kalian menyusun daftar pustakanya. Itu ya teman-teman, semoga informasi kali ini yang disampaikan oleh Vokoid bisa bermanfaat dan kalian sangat bisa menerapkannya. Semoga kalian diberi berbagai kemudahan untuk menulis. Jangan tunggu nanti, sekarang coba lakukan. Selamat menulis.